kita, walaupun di kalangan para ulama sudah menjadi sesuatu yang mafhum ya. Rajab ini dikatakan bulan istimewa pertama karena dia adalah bulan haram. Haram itu bisa dikatakan suci, bisa dikatakan bulan terlarang. Seperti tanah haram itu bisa tanah suci, tanah terlarang. Terlarang melakukan kezoliman, kemaksiatan. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian melakukan kezoliman di bulan-bulan haram. Kenapa dilarang melakukan kezoliman di bulan haram? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, karena kezoliman di bulan haram dosanya lebih besar dibandingkan di luar bulan. Fala tazlimu fihinna anfusakum juga kata para ulama fikih adalah merupakan perintah sebaliknya. An-nahyu an syai'in amrun bi'iddihi. Larangan terhadap sesuatu berarti adalah perintah sebaliknya. Jadi kalau dilarang berlaku zalim, maka diperintahkan berlaku kebaikan. Karena kebaikan di bulan haram itu dilipat gandakan pahalanya. Ya, karena kata Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa yudha'aful amal, dilipat gandakannya amal itu adalah bil asbabil katsirah, banyak sebab. Di antaranya adalah apa? Syarafuz zaman, istimewanya waktu. Istimewanya waktu itu menyebabkan amalan biasa kita jadi istimewa. Itu yang pertama. Makanya di waktu istimewa itu tidak ada amalan biasa. Di waktu istimewa itu nggak ada amalan biasa. Ya, seperti di waktu haram ini nggak ada amalan biasa. Semua amalan jadi istimewa. Ya, sama di bulan Ramadan itu nggak ada amalan biasa. Jadi semua amalan di bulan Ramadan di hadapan Allah itu istimewa. Makanya di Ramadan itu kenapa kita dilarang untuk menyepelekan kebaikan? Walau bitamr, walaupun dengan sebutir tamar. Ya, walaupun hanya dengan sebutir tamar. Jadi ketika kita ingin melakukan kebaikan, walaupun sebutir tamar, sebutir kurma yang kita ingin sedekahkan untuk berbuka orang lain, itu nggak boleh disepelekan. Karena di bulan Ramadan nggak ada amalan sepele. Kenapa tidak ada amalan yang sepele? Karena berada di waktu yang istimewa. Sama di bulan haram. Ya, kita udah 22 Rajab. Ya, di bulan Rajab ini karena dia bulan haram, semua amalan-amalan biasa kita menjadi apa? Luar biasa, istimewa. Ngaji kita hari ini istimewa. Sedekah kita di bulan Rajab ini istimewa. Semuanya istimewa. Itu karena syarful zaman. Yang kedua kata Ibnu Rajab adalah syarful makan. Sama tempat yang istimewa. Di Mekah itu, di tanah suci itu, semua amalan-amalan kita menjadi istimewa. Makanya para jemaah umroh, jemaah haji, kalau lagi di Mekah itu semangat beramalnya tinggi. Semangat beramalnya tinggi. Ke masjidnya pun luar biasa semangat. Walaupun dia tergopoh-gopoh, 1 kilo jarak antara tempat dia tinggal dengan masjid itu, dia kejar. Tapi pas balik lagi ke Indonesia, dia melempem lagi gitu. Ya, karena dia tidak tertarik. Kenapa mungkin? Karena waktu di sana 1 kilo ditempuh, di sini 50 meter nggak pernah ditempuhnya. Gitu. Ya, pas ditanya kenapa stok amalnya masih banyak keneh gitu. Jadi ini sarful makan. Itu Rajab. Yang kedua, Rajab itu adalah sarful Ashhurul miftahul khairi wal barokah. Jadi Rajab ini bulan pembuka kebaikan dan keberkahan. Jadi pintu masuk Ramadan itu Pak sudah dibuka di Rajab. Jadi kalau Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan keberkahan. Nah pintunya itu, pembukaannya itu udah Allah buka di bulan apa? Bulan Rajab. Makanya disebut dengan Syahrul miftahul khairi wal barokah. Dia adalah bulan yang membuka kebaikan dan keberkahan. Jadi membuka kebaikan keberkahan itu di bulan Rajab. Nah, makanya kata Abu Bakar Al-Balkhi itu dikatakan apa? Syahrul Rajab syahrun lizar'i wa syahban syahrul lisaki zar'i wa Ramadan syahrun hasadi zar'i. Rajab itu bulan bercocok tanam. Sya'ban bulan menyiram tanaman, Ramadan bulan untuk memanen hasil tanaman. Jadi kita nggak bakalan bisa panen kalau nggak nanam dulu. Ini nanam kagak, nyiram kagak, buah orang berbuah dia yang panen duluan kan. Itu
dikebugin orang nanti. Jadi kenapa kita nggak bisa panen di bulan Ramadan? Kadang-kadang bisa jadi nggak nanam di bulan apa? Maka Rajab itu tanam dulu. Bulan menanam itu kalau bahasa kitanya mungkin bulan persiapan, bulan prakondisi. Jadi pengkondisian memasuki Ramadan itu sudah dimulai dari bulan apa? Bulan Rajab. Jadi gitu dia. Jadi tanam di bulan Rajab, siram di bulan Syaban, Ramadan sudah tinggal panen. Jadi banyak orang nggak bisa panen pahala, panen kebaikan, panen amal di bulan Ramadan. Jangan-jangan karena nggak di apa? Nggak nanam, nggak nyiram ketika di bulan Syaban, nggak nanam ketika di bulan Rajab. Nah, ini bulan Rajab. Nah, dalam kesempatan ini Rajab juga adalah bulan yang di dalamnya ada peristiwa besar. Ini yang akan kita bahas ya. Saya ingin membahas tentang bagaimana memahami kontekstual Isra Mi'raj ya dalam bahasa kita saat ini. Ya. Jadi kontekstualisasi perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau bahasa tulisan saya namanya membumikan spirit Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Isra Mi'raj ini kan perjalanan langit ya. Jadi bagaimana kita bumikan, atau dalam bahasa kitanya kontekstualisasikan, sehingga spiritnya itu tetap relevan. Jadi begini Pak, cerita-cerita para nabi yang sering kita bahas itu ya, tentang bagaimana Musa membelah lautan ya, terus bagaimana Nabi Soleh misalkan bisa mengeluarkan unta, bagaimana kemarin kisah Nabi Isa alaihissalam ya dan lain sebagainya. Ini kita perlu kontekstualisasikan, bahasa kitanya kita bumikan dalam bahasa kita sehingga spiritnya, pelajarannya itu tetap relevan. Karena kalau kita sekarang kan nyari tongkat Nabi Musa kemana? Buat apaan? Buat ngebelah laut misalnya. Udah nggak usah pakai tongkat Nabi Musa lagi lah. Kita cari boot aja udah untuk nyabrang, pakai kapal aja nyabrang, nggak usah nyari tongkat-tongkat Nabi Musa. Diburu tongkat Nabi Musa untuk bisa membelah laut. Nggak bisa begitu. Ya ini perlu kontekstualisasi kan. Mungkin Nabi Musa bisa melewati jembatan, melewati lautan dengan tongkatnya. Ya sekarang dibikin jembatan lah untuk bisa nyebrang. Dibikin kapal lah, dibikin seperti apa dan lain sebagainya. Ini perlu kontekstualisasi atau membumikan ya makna-makna di balik kisah-kisah Nabi yang luar biasa. Karena saya katakan kemarin kan ya, pelajaran dari Nabi Isa yang kemarin kita bahas itu belum tuntas kita ya. Itu kan karena kita di dalamnya ada khawarikul adah. Khawarikul adah itu adalah kejadian-kejadian luar biasa yang di luar daripada nalar kita. Ya bagaimana Siti Maryam bisa hamil tanpa disentuh oleh laki-laki. Ya, kemudian melahirkan tanpa bantuan orang. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang dari lahir sakit. Bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Ini namanya kan khawarikul adah. Khawarikul adah itu kan kejadian luar biasa yang di luar nalar. Itu namanya khawarikul adah. Nah sama, Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu sudah khawarikul adah. Jadi di sini ada tulisan saya itu banyak tentang Isra Mi'raj ya. Jadi saya nulis tentang membumikan spirit Isra Mi'raj bagian 1, membumikan spirit Isra Mi'raj bagian 2. Isra Mi'raj pahami dengan logika nahu, bukan dengan semata logika sains, tulisan 3. Sebanyak tulisan tentang itu. Ya. Nah, gimana kita cara membumikan itu? Ini kita bisa melihat dari sisi kalimat atau bahasa-bahasa yang digunakan oleh Allah. Ya, contoh misalkan, ada saintis yang menulis tentang Isra Mi'raj dari sains, dari dimensi sains. Ya. Dari dimensi sains Isra Mi'raj itu susah, Pak. Walaupun silahkan dia menulis dalam rangka untuk membuktikan kelemahan ilmu manusia, ya, untuk membuktikan kelemahan ilmu manusia. Karena kalau Mi'raj itu sampai sekarang pun Pak nggak bisa, Pak. Ya, saya cari-cari lagi, searching lagi, ada nggak tulisan baru terkait dengan saintis yang menyoroti tentang itu. Ya, saya searching di internet belum ada tulisan baru. Kenapa sebabnya? Karena itu memang di luar nalar, di luar nalar. Ya, contoh misalkan begini. Taruhlah kalau Isra-nya mungkin bisa terbaca dengan kondisi sekarang. Karena jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa taruhlah 1250 km. Ya, 1250 km Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa.
Kalau misalkan kita bayangkan dengan kendaraan yang ada pada saat itu memang enggak logik. Dalam waktu setengah, dalam waktu kan dari Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa sampai ke atas kan kurang lebih sekitar 4 jam lah Nabi melakukan itu. Ya, naiknya 4 jam dari mulai setar Masjidil Haram, baliknya lagi 4 jam. Berarti 8 jam pulang pergi. Dari mana 8 jam pulang pergi? Ya kita perkirakan Nabi karena berangkat setelah Isya kan. Sekitar jam 20-an lah kalau misalkan setelah Isya taruhlah. Pulang lagi kan sebelum apa? Sebelum subuh, taruhlah sekitar jam 4-an kan begitu. Jadi kalau berangkat jam 20, ya kan? Kemudian balik lagi sekitar jam 4 sebelum subuh, itu kan berarti kan pulang pergi sekitar berapa? Sekitar 8 jam lah. Berarti 4 jam ke sana, 4 jam turun. Kan begitu. 4 jam. 4 jam itu semuanya gitu. Nah, sekarang kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1250 dengan kendaraan saat itu yang ada paling cuma apa? Unta dan kuda gitu. Kira-kira kan butuh waktu mungkin sekitar berapa hari? Kalau pakai unta mungkin bisa butuh berapa? Ya, berapa hari Pak kalau pakai unta kira-kira? 1250 kilo itu ya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kita kan ke Surabaya aja kalau dari Bogor berapa? 500? Paling 500-an kan? Hah? Iya, 1000-an ya mungkin Surabaya dari sini. Kan kalau misalkan kita nggak pakai tol gitu lah, ya, pakai kuda kotoprak gitu. Belum lapar nanti kudanya gitu kan? Nah, itu berapa? Taruhlah misalkan membutuhkan 1 minggu ya perjalanan. Tapi kan kalau sekarang kan mungkin bisa ditempuh dengan pesawat supersonik mungkin bisa saja 15 menit. Ya dengan kecepatan yang supersonik itu kan kecepatan apa? Suara. Ya bukan kecepatan cahaya. Jadi ada kecepatan suara, ada kecepatan apa? Cahaya. Lebih cepat suara, lebih cepat cahaya. Cahaya. 300.000 kilometer per menit ya. Per menit per detik. Hah? Per detik. 300.000 kilometer per detik. Itu kalau misalkan Nabi taruhlah pakai kecepatan cahaya karena al-barku itu adalah cahaya. Ya, buruk itu cahaya. 300.000 kilometer per detik itu Nabi itu berarti kalau 4 jam dia ke sana itu Nabi baru menempuh jarak sekitar 4 miliar 320 juta kilometer dalam 4 jam itu. 4 miliar 320 juta kilometer. Itu 4 miliar 320 juta kilometer itu baru sampai Neptunus, Pak. Baru sampai mana? Neptunus. Itu baru. Nah, bintang terdekat dengan bumi, planet terdekat dengan bumi itu proksi apa namanya? Yang terdekat dengan bumi itu ditempuh 4,2 juta tahun cahaya. Itu yang terdekat dengan bumi. Sedangkan Nabi ketika dia pakai kecepatan cahaya 4 jam itu baru sampai 4 miliar 320 juta kilometer. Itu baru sampai Neptunus. Belum sampai Neptunus. Belum lagi kalau misalkan pakai teorinya Einstein, teori relativitas. Di mana kalau ada materi yang bergerak dengan kecepatan cahaya atau mendekati kecepatan cahaya, maka materi itu akan mengalami apa? Akan mengalami apa? Iya, kontraksi atau rusak lah ya istilahnya. Jadi kalau ada materi, Pak, benda yang melaju dengan kecepatan cahaya itu maka akan mengalami kontraksi, mengalami kerusakan, kehancuran. Ya. Dan konon jagat raya ini menurut para pakar, para ahli itu, jagat raya ini bumi berarti, jagat raya ini alam kita ini. Itu dipantau itu sekitar 14 miliar juta tahun cahaya. Jadi sesuatu yang sangat mustahil. Kalau dalam waktu 4 jam itu Nabi bisa menempuh. Itu kalau 4 jam itu dengan kecepatan cahaya. Sampai Neptunus, Pak. Itu baru langit pertama kayaknya. Belum langit kedua, ketiga, sampai ke Sidratul Muntaha, nggak ada tuh di mana. Jagat raya kita selain Sidratul Muntaha itu 14 miliar juta tahun. Itu teramati menurut para pakar. Kan begitu masalah. Nah, artinya ini sains ini bingung, Pak. Menjawab ini tuh sains nggak bisa. Sekarang kecepatan yang lebih cepat daripada cahaya berdasarkan pantauan sains itu apa kira-kira?
Kan ada suara, ada cahaya. Yang lebih cepat lagi dari cahaya menurut saya apa, Pak? Ada nggak yang lebih cepat dari cahaya lagi? Nggak ada. Kan bingung kayak begitu. Artinya ini perjalanan ini adalah perjalanan mukjizat dan itu terjadi. Kalau kita tidak percaya kita kufur. Kafir kita kalau nggak percaya. Karena ini ditulis di dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Terus lalu menjawabnya supaya kita logik bisa masuk akalnya itu gimana kira-kira? Sedangkan tadi kalau misalkan pakai kecepatan cahaya 4 jam itu baru sampai Neptunus, langit pertama pun belum. Kalau misalkan lebih cepat dari itu, teori relativitas mengatakan materi yang melaju dengan kecepatan itu bisa apa? Bisa hancur. Apakah Nabi kita hancur? Hah, Nabi kita rusak? Enggak. Justru Nabi jelas melakukan itu. Ini kan dalam bahasa kita kan inilah yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat itu adalah khawariqul ada. Sesuatu yang terjadi ya pada manusia di luar daripada di luar nalar. Tapi sebetulnya kita bisa masuk akal ketika misalkan itu dipahami dari bahasa yang digunakan Allah dalam Al-Quran. Bahasa yang digunakan Allah dalam Al-Quran. Makanya bahasa yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran itu bukan saro. Subhanalladzi saro bi'amdihi. Tapi subhanalladzi asro. Asro yusri siroyatan. Jadi kata dasarnya saro. Kalau saro itu jalan, ya saro itu jalan. Kalau asro itu artinya dia fi'il sulasi mazid yang memiliki makna muta'addi. Nah, dalam bahasa Arab bertambahnya huruf ziyadatul mabni tadullu ala ziyadatil makna. Jadi bertambahnya huruf menunjukkan bertambah makna. Jadi kalau saro artinya jalan, kalau ditambahin alif asro ikut wazan af'ala ditambahin me dan diakhiri an. Jadi menjalankan. Beda nggak Pak? Makna jalan dengan menjalankan beda nggak? Kalau jalan berarti apa? Indikasinya ada apa? Sendirian. Kalau menjalankan berarti ada pihak lain. Itu begitu. Jadi kalau saro artinya jalan. Kalau asro itu diawali me, diakhiri an. Jadi menjalankan. Makanya subhanallah di asro, maha suci Allah yang telah menjalankan. Jadi yang menjalankan siapa? Allah. Terhadap siapa menjalankan? Biamdihi terhadap hamba. Bapak percaya nggak kalau saya ngomong begini, Pak, itu bekicot jalan Pak 100 meter dalam waktu 2 menit. Percaya tuh Pak kira-kira Pak? Keong racun jalan 100 meter dalam waktu 2 menit. Pak, ada keong racun cepet Pak. 2 menit nyampe 100 meter. Kira-kira Pak percaya nggak saya ngomong gitu kira-kira? Nggak percaya kalau keong racun jalan 100 meter 2 menit. 10 meter gebo sama sampai seharian kadang-kadang keong racun atau jalan lagi ke situ. Tapi ketika saya mengatakan keong racun dijalankan, saya menjalankan keong racun 100 meter dalam waktu 2 menit. Pakai motor Ducati, kita ikan karena si Rossi, lumayan set gitu loh ya. 2 menit. Percaya nggak Pak kalau begitu kira-kira? Kenapa? Ada yang menjalankan. Jadi kalau keong racun jalan sendiri 100 meter 2 menit, kita nggak percaya. Kalau misalkan keong racun dijalankan Rossi dengan motornya dalam waktu 2 menit 100 meter, kita percaya. Karena keong racun ada yang menjalankan. Nah gimana cara menjalankan Allah? Terserah Allah. Bahkan bisa jadi kalau Allah yang menjalankan, Allah tidak butuh waktu, tidak butuh ruang. Ya, Bapak mau menjalankan raja di dalam papan catur gitu. Kalau misalkan dia papan catur itu raja jalan sendiri, mungkin lama. Tapi ketika Bapak jalankan putar-putar timba pindah-pindahin itu nggak jadi masalah. Jadi yang namanya Allah yang punya waktu, Allah yang punya tempat, terserah Allah. Bisa jadi Nabi itu dikeluarkan dari dimensi waktu, dimensi tempat. Misalkan di sinilah, taruh. Ini planet bumi. Oke, planet bumi. Kemudian ini Sidratul Muntaha.
Nabi dicomot sama Allah. Dari bumi dipindahin kemana? Ke Sidratul Muntaha. Kira-kira kurang dari 4 jam bisa nggak sama Allah gitu? Dicomot Nabi nih. Ini Nabi di bumi. Kan bumi kan dalam pandangan Allah kan kecil. Kalau Bapak naik juga ke planet lain ngelihat bumi kan, kalau misalkan kita lihat antariksa kan ya, lihat bumi kan kecil banget bumi kita. Kemudian di bumi ini ada makhluk lah, segede semut lah makhluk itu kan. Nah, kita itu bukan segede semut lagi kayaknya gitu loh ya, kecil banget. Nah, kemudian ini bumi, ini Sidratul Muntaha misalnya. Sama Allah Nabi dicomot. Kata Allah, buat comot deh pindahin dari bumi ke Sidratul. Lebih dari 4 jam juga Allah mampu nggak kira-kira? Makanya kata siapa? Kata Abu Bakar, seandainya lebih dari itu, lebih cepat dari itu, kata Abu Bakar apa? Aku percaya. Dicomot sama Allah, set. Muhammad, lu pindah ya. Gue pindahin dari bumi, gue pindahin ke Sidratul Muntaha. Set. Kan dia kan. Kan bagi Allah mah gampang saja. Walaupun tadi kalau kata pada sains, jagat raya teramati 14 miliar juta tahun cahaya, tapi karena Allah tinggal mindahin, set, pindahin bolak-balik ke sini, ya gampang saja dikeluarin dari dimensi waktu, dikeluarin dari dimensi ruang. Kita kalau misalkan mau muterin jam misalkan, jam kita mau diputerin, nunggu dari jam 5 ke jam 6 itu butuh waktu 1 jam. Tapi kalau misalkan Bapak keluar dari jamnya, kemudian Bapak puterin sendiri jarumnya, itu nggak butuh 1 jam, Pak. Jarumnya diputerin sama set gitu loh ya. Itu paling cuma 1 menit juga nggak nyampe gitu. Paling 2 detik, set gitu pindahin gampang. Keluar dari dimensi ruang, keluar dari dimensi waktu. Itu makna asro, makna menjalankan. Jadi artinya di sini sebetulnya perjalanan Isra Mi'raj itu, ya silahkan Allah tantang para saintis, para ilmuwan untuk meneliti, tapi itu menunjukkan bahwa ilmu kalian itu nggak ada apa-apanya dibandingkan ilmu Allah. Sehingga manusia tidak sombong. Yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa ada sesuatu yang di luar dari nalar. Tapi itu terjadi. Maka saya pernah bilang waktu kemarin itu, terkait dengan akal itu kan ada 3. Hal-hal yang terkait dengan akal ada yang 3. Ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal, ada yang tidak terjangkau. Kan begitu, ada 3 terkait dengan hukum akal. Ada yang masuk akal, karena sesuai dengan hukum akal. Hukum akal itu salah satunya hukum kausalitas lah, hukum sebab akibat. Sakit berobat sembuh itu akal. Lapar makan kenyang itu hukum akal. Kan begitu. Ada yang tidak masuk akal. Ya memang tidak masuk akal. Ya. Karena dia apa? Bertentangan dengan hukum-hukum akal. Contoh sederhananya. Saya misalkan ngomong kepada bapak-bapak, Pak, tahu nggak ini meja, Pak? Ini waktu saya lagi sholat, Pak, malam-malam di sini, Pak. Tiba-tiba pohon tumbang, Pak. Pas tumbang, pohon itu membelah diri, Pak. Membelah diri terus, akhirnya dia menyatu, jadilah meja ini, Pak. Ini meja ternyata jadi dengan sendiri dari pohon-pohon yang tumbang menyatu. Kira-kira saya ngomong kayak begitu, Bapak bakalan percaya kagak kira-kira? Kenapa nggak percaya? Ya, bertentangan dengan akal. Makanya kan aneh, kalau urusan meja ini jadi dengan sendiri kita nggak percaya, tapi urusan bumi, urusan alam, urusan ini, dia percaya kalau itu jadi dengan, kan aneh. Kalau ke meja jadi dengan sendiri yang nggak percaya, pasti meja, padahal kecil banget, padahal sederhana banget. Tapi mereka percaya kalau bumi ini terjadi dengan, ada dengan sendiri. Nah, ini kan aneh. Jadi ini namanya standar ganda. Kepada meja dia tidak percaya, kepada bumi dia percaya. Kan begitu. Ini bertentangan dengan akal. Nah, ada yang tidak terjangkau akal. Apa? Itu yang disebut dengan mukjizat. Itulah yang disebut dengan karomah. Karomah itu ada, Pak. Cuma kalau misalkan kita ingin tahu itu karomah atau sihir, dilihat dari sisi ibadahnya, Pak. Jangan sampai dia ibadah kagak, akidah bengkok, pas udah begitu bisa jalan di atas air, dijadiin guru, karomah, karomah pada gitu. Ya, bukan karomah. Karomah itu adalah ketika ibadahnya benar, akidahnya lurus. Para ulama ya udah jelas. Kemudian dia ada hal-hal yang memang aneh di luar daripada logik kita. Nah, itulah karomah. Kan ada kadang-kadang ya, ibadah kagak, sholat kagak, akidahnya ini,
yang di rumahnya tengkorak, apa segala macam. Kemudian dia biasa niup orang gitu. Ya jual cincin panglaris, padahal mah cincinnya kagak laku-laku, padahal ini cincin panglaris kata gitu ya. Cincin dia sendiri kagak laku-laku gitu kan. Makanya kadang-kadang orang yang datang ke orang pintar berarti dia orang bodoh namanya gitu kan gitu. Ya, dia jujur, dia jual nih. Ini adalah merupakan cincin panglaris. Pokoknya kalau Bapak beli cincin ini, wah pokoknya mah bisnisnya apanya laris terus. Cincin dia udah ditawarin banyak orang gak laris-laris misalnya gitu ya. Nah, ini kan aneh, dia cincinnya sendiri gak laris-laris. Ya. Ini Bapak kalau misalkan pakai kuris ini Bapak bisa kaya. Dianya sendiri rumahnya aja gubuk gitu loh misalkan gitu. Nggak kaya-kaya. Ini kan aneh kadang-kadang kayak begitu. Tapi dipercaya. Nah, itu bukan karomah Pak namanya, sihir kalau begitu. Sihir kalau begitu ya. Nah, jadi karomah itu orangnya jelas. Makanya inna akromakum indallahi atqakum. Orangnya takwanya luar biasa, ibadahnya luar biasa, kedekatan dirinya dengan Allah luar biasa. Baru punya karomah. Siti Maryam punya karomah. Mampu mendatangkan makanan, buah-buahan, bukan pada musimnya. Itu yang terjadi dengan Siti Maryam karomah. Kenapa yang terjadi dengan Siti Maryam karomah? Karena Siti Maryam bukan nabi. Jadi kalau dia terjadi sesuatu yang luar biasa, tapi bukan nabi, namanya karomah. Para wali karomah. Kalau dengan orang-orang yang beriman, namanya ma'un. Kalau kita mengalami kejadian luar biasa, Bapak sakit, cuma minum air doang jadi sembuh, Bapak berarti dapat ma'unah. Ya, ma'unah namanya. Bapak lapar, jikir, subhanallah, alhamdulillah, langsung kenyang Pak. Nah, berarti itu ma'unah. Kita enggak, makin panjang jikir makin kerasa laparnya kayak gitu. Ya. Nah, itu para ulama kita dulu kan di penjara Belanda, nggak dikasih makan, nggak dikasih ini, itu mereka sampai nggak bisa, nggak kelaparan dan sebagainya, itu dapat maunah. Jenderal Sudirman itu kan maunahnya banyak ya, maunahnya luar biasa. Ya, sampai ya itulah, padahal dia jalan aja susah, ditanduk, tapi ditakuti oleh Belanda itu luar biasa. Dan pernah suatu saat itu Belanda mencari, padahal dia di hadapannya. Itu tapi nggak kelihatan, nggak dapat, itu namanya maunah. Kejadian seperti itu ada dalam agama. Kata Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan itu bagian daripada akidah. Ternyata karomah, maunah, dan mempercayai terhadap mukjizat itu, kata Abdul Karim Zaidan bagian daripada akidah. Nah, jadi ada kita itu. Jadi jangan sampai kita itu begitu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa itu. Ada hal-hal yang terjadi di luar nalar dan mungkin tidak terbaca oleh sains kita. Sampai sekarang masih menjadi misteri tentang perjalanan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu makna spiritnya bagi kita saat ini itu ditantang kita, silakan ilmu pengetahuan, para saintis, para ilmuwan ya untuk bisa menjawab itu, silakan. Tapi akan mentok, selalu mentok dan mentok. Maka yang paling mudah logika kita, kalau sains tidak bisa jawab, maka kita pakai logika bahasa yang digunakan Allah ketika memahami itu. Nah, ini poin pertama, membumikan spirit Isra Mi'raj. Nah, yang kedua, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj ini adalah perjalanan hamba. Dalam makna konteksnya, perjalanan hamba. Jadi makna teksnya perjalanan Rasulullah menuju Allah. Perjalanan kontekstualnya adalah perjalanan hamba menuju Allah. Nah, hal ini bisa ditunjuk, bisa dilihat dari bahasa yang digunakan Allah. Jadi kata Imam Ahmad Shawi di dalam sarah tafsir Jalalain, jadi tafsir Jalalain itu ada sarahnya, namanya Hasyiah Shawi. Kata Imam Ahmad Shawi, hal ini bisa dilihat dari kata yang digunakan Allah, yaitu bi'abdihi. Bukan binabihi, bukan birasulihi. Jadi subhanallah di asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba. Jadi kata Imam Ahmad Shawi, ya isyarat kata hamba ini menunjukkan bahwa Isra Mi'raj itu perjalanan hamba. Dalam makna kontekstualnya, kita itu sedang berjalan menuju Allah. Kita itu sedang berusaha menuju Allah. Jadi hidup kita ini adalah perjalanan menuju siapa? Menuju Allah. Makanya semakin tua itu semakin jauh perjalanan,
Semakin jauh dari bumi, semakin dekat menuju Allah. Jadi panjang umurnya itu bukan panjang umurnya sebetulnya. Semakin dekat umurnya, dekat ini makin dekat itu mungkin. Jadi nggak bakalan panjang lagi sebetulnya. Ya, iya makin mendekati finish sebetulnya. Ya, makin mendekati finish itu menunjukkan semakin apa harusnya, semakin sadar. Ya, pernah datang kan malaikat maut kepada seorang nabi. Saya lupa nabi siapa. Dia pas datang itu, ya ketika kau datang, dia bertamu saja. Terus nabi itu mengatakan, kalau kau mau datang kepadaku untuk mencabut nyawaku, ya kan kata nabi itu apa? Maka tolong datangkan utusan kepadaku supaya aku bisa siap-siap. Ya, singkat cerita malaikat maut itu datang lagi. Pas datang, apakah kau datang mau mencabut nyawaku atau kau datang hanya bertamu saja seperti biasa? Kata malaikat maut, aku datang mau mencabut nyawa. Jawab. Kata Nabi itu, bukankah kita sudah bikin MOU dulu? Kalau kamu datang mau mencabut nyawaku, ya kasihlah utusan sehingga aku bisa siap. Putuslah delegasi dulu gitu, kurir dulu diutus. Malaikat mau datang mau mencabut nyawa kamu. Ini kan kamu enggak, padahal kita sudah bikin MOU waktu itu. Kata malaikat, aku sudah ngirim utusan. Siapa? Kapan? Gak pernah ada yang datang utusan kamu datang kepadaku. Kata malaikat maut apa? Lihat saja. Rambutmu yang ketika datang aku dulu hitam, sekarang udah berubah jadi putih. Kamu udah mulai meninggalkan dunia hitam, sekarang udah dunia putih semua kayak gitu. Ini itu utusanku yang pertama. Kamu udah diputihin, dihitemin lagi kadang-kadang gitu. Ya disemir lagi kayak gitu. Ini utusanku yang pertama. Kamu nggak sadar. Terus yang kedua, lihat kulitmu yang dulu kenceng, tubuhmu yang dulu tegak, sekarang mulai keriput dan bongkok. Ini utusanku yang kedua. Utusanku yang ketiga, lihat. Gigimu yang dulunya rapih berjajar, sekarang mulai tinggal burung kakak tua nemplok di jendela. Kakek sudah tua, gigi tinggal dua. Sekarang coba lihat itu misalnya. Itu utusanku yang ketiga, kamu nggak sadar. Jadi ternyata rambut putih, kulit keriput, tubuh bongkok, gigi bersih, seperti bayi lagi, bersih lagi, cenai gigi ada gitu. Itu adalah utusan-utusan malaikat maut. Tapi kamu tidak sadar itu adalah utusanku. Jadi sekarang aku datang untuk mencabut nyawamu. Jadi kita sedang perjalanan menuju Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Hei manusia, kalian itu sedang bekerja keras, berusaha untuk menuju Tuhan kalian. Famulaki, pasti kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian. Jadi ini perjalanan hamba. Perjalanan hamba. Jadi kita itu sedang perjalanan. Makanya kita itu hidup itu supaya kita jalannya mulus, makanya disebut dengan fisabilillah. Harus jalan di jalan Allah. Makanya sering disebut kenapa kadang-kadang beragama itu disebut dengan fisabilillah, supaya kita berada di jalan Allah. Jangan di jalan yang lain. Kan begitu. Kita itu minallah dari Allah, ya, ilallah untuk menuju Allah, dan fillah berada di jalan Allah. Min fi ilah. Minallah fillah ilallah. Jadi begitu gitu. Ya, itu namanya deep thinking. Jadi kalau kita belajar logika pertama, belajar ilmu logika, ada yang disebut dengan apa? Deep thinking. Deep thinking itu berpikir mendalam, mendasar ya. Deep thinking itu. Deep thinking dalam filsafat Islam itu kita pahami. Min, fi, dan ilah. Minnya apa? Dari mana kita? Minallah. Di mana kita? Fitah, di jalan Allah. Mau kemana kita? Ilallah. Ini namanya deep thinking. Jadi kalau misalkan kita bisa memahami dari mana kita, sedang di mana kita, mau kemana kita, untuk apa kita, itu namanya deep thinking. Jadi pelajaran berpikir mendasar ya dalam filsafat Islam pertama itu pertama itu dulu. Karena kalau manusia bisa menjawab itu, siapa kita, dari mana kita, sedang apa kita, untuk apa kita ada, mau kemana kita, ini namanya deep thinking. Itu materinya siapa saya lupa tuh dalam buku apa itu. Jadi
Ketika kita mau belajar pertama tentang logika, jadi logika dalam Islam itu. Dulu itu kan ilmu logika sampai bisa belajar 1 semester lah ya. Kalau di kuliahan lain mungkin 3 semester. Ya baru setelah itu nanti kan masuk ke filsafat. Jadi sebelum masuk filsafat adalah belajar ilmu logika. Karena kadang kan ilmu logika itu penting kalau menurut saya ya. Karena kita itu kan begini Pak. Agama kita ini kan dahsyat hebat. Untuk kondisi sekarang ini kan kita perlu mentransformasi ya, nilai-nilai agama ini kan dalam konteks kita saat ini. Tuh, transformasi. Analogi transformatif ya kalau bahasa Al-Farabi itu kan begitu. Contoh misalkan, saya itu melihat tentang logika Quran itu indah Pak, bagus. Tentang keimanan misalkan. Tentang bahasa iman sama Allah ditransformasikan kepada pohon yang baik. Kemudian tentang sedekah. Ini sedekah dalam bahasa Quran Pak berbeda dengan sedekah dengan kita. Kalau kita kan kita itu sedekah ketika dalam kondisi apa Pak? Kita itu sedekah dalam kondisi apa? Lapang. Tapi kalau Quran kita justru suruh sedekah ketika dalam kondisi apa? Sempit. Kalau dalam kondisi kita susah, dalam kondisi kita sempit, suruh sedekah sama Quran, sama Allah. Tapi kan kalau logika kita, gua aja susah, ngapain gua sedekah? Gua aja nggak punya duit, ngapain gua sedekahin gitu. Tapi bahasa Quran begitu beda. Contoh lagi begini misalnya, saya tanya, menurut bapak-bapak nih, yang disebut dengan musibah apa Pak? Yang disebut musibah menurut persepsi bapak apa musibah itu? Hah? Ayo coba, apa Pak musibah itu? Ya penderitaan pokoknya sesuatu yang nggak enak lah, sesuatu yang tidak mengenakan, yang menyakitkan, yang menyulitkan pokoknya gitulah pokoknya intinya. Persepsi kita betul nggak Pak? Oke, sepakat ya itu ya. Musibah itu setiap sesuatu yang apa? Yang tidak mengenakan, yang menyulitkan. Makanya masalah itulah. Musibah itu kan begitu persepsi kita. Nah, saya tanya, kalau nikmat persepsi kita apa? Nikmat itu yang disebut dengan nikmat persepsi kita apa? Sesuatu yang mengenakan, yang diharapkan, yang mengenakan, yang mengasihkan, yang mengajibkan itu. Yang bikin kita ajib, enak, nikmat itu apa? Nikmat. Oke, sepakat ya. Persepsi kita musibah itu setiap sesuatu yang tidak mengenakan. Sakit itu menurut persepsi kita adalah apa? Musibah. Sehat itu menurut persepsi kita apa? Nikmat. Dompet tebal itu menurut persepsi kita apa? Dompet kosong menurut persepsi kita musibah. Istri cantik menurut persepsi kita apa itu? Nah, nih. Istri jelek musibah itu. Istri cerewet, istri pendiam nikmat itu. Oke, itu persepsi kita. Itu pertanyaan pertama. Sekarang saya tanya yang kedua. Pertanyaan kedua, ada orang dapat musibah tapi makin dekat dengan Allah. Ada orang yang dapat nikmat tapi makin jauh dengan Allah. Kira-kira mana yang musibah, mana yang nikmat? Dia banyak duit tapi makin jauh dari Allah. Dia dikasih bokeh tapi makin bergantung, makin dekat dengan Allah. Kira-kira yang disebut musibah yang mana? Yang banyak duit atau yang bokeh? Kira-kira yang mana kira-kira? Dia sehat tapi makin jauh dengan Allah, tapi dia sakit makin akrab dengan Allah. Kira-kira yang disebut musibah yang mana nih kira-kira? Berubah tuh kan tadi gitu. Baru pertanyaan yang kedua sudah berubah tuh, goyang tuh. Kenapa kita mudah goyang gitu loh, berubah. Pertanyaan pertama sepakat semuanya, musibah ini, nikmat ini. Begitu pertanyaan yang kedua, bingung kira-kira mana yang musibah, mana nikmat. Karena kita ini begini Pak, terus terang kita itu. Nih, logika kita, persepsi kita, mindset kita dibangun berdasarkan apa yang sering kita lihat, apa yang mungkin kita baca, apa yang mungkin kita rasakan. Sehingga yang kita lihat, yang kita baca, yang kita rasakan akumulasi, disimpulkan lah itulah mindset kita. Itulah yang dijadikan persepsi kita, kan begitu. Tapi kalau bahasa agama enggak begitu justru. Dalam tafsir Sawi Pak dikatakan begini. Dalam tafsir Sawi itu dikatakan begini, yang disebut dengan musibah itu apa? Masa
masa'a mu'mina bahwa musibah. Setiap sesuatu yang buruk, setiap sesuatu yang berdampak buruk bagi seorang mukmin itu adalah musibah. Dan setiap sesuatu yang menimpa berdampak baik kepada seorang mukmin itu adalah nikmat. Jadi masa'al mu'mina bahwa musibah. Setiap sesuatu yang berdampak buruk menimpa seorang mukmin itu musibah. Jadi sekarang ketika dia dapat nikmat, dapat duit banyak, dapat jabatan. Sebelum dapat kursi, dia rajin baca ayat. Pas dapat kursi, ayatnya hilang. Itu kira-kira kursi nikmat atau musibah? Kira-kira. Jadi masa'al mu'minah bahwa musibatun. Kata Imam Ahmad Zawi, mengutip hadis daripada Abu Daud, dia mengatakan, setiap perkara yang menimpa seorang mukmin, yang berdampak buruk bagi seorang mukmin, dia disebut dengan musibah. Jadi kalau misalkan dia dapat sakit, kemudian semakin dekat dengan Allah, semakin banyak istighfar, kemudian banyak, kemudian doanya, dosa-dosanya terampuni, kira-kira sakit ini nikmat atau musibah? Saya tanya gitu. Kenapa sebabnya disebut nikmat? Berdampak baik. Kemudian dia dikasih karirnya bagus, duitnya banyak, rezekinya luar biasa, menyebabkan dia jauh dari Allah, sombong dia, jauh ke masjid, jauh kebaikan. Kira-kira ini nikmat atau musibah kira-kira? Jadi kalau Bapak pikir tadi musibah ada setiap sesuatu yang buruk, seorang mukmin semuanya musibah mulu kita. Kalau misalkan Bapak memahami tadi bahwa nikmat itu sesuatu yang itu berarti Firaun dapat nikmat terus. 9 naga berarti nikmat terus kalau begitu. Berarti kita yang rajin ibadah malah musibah melulu kita. Makin rajin ibadah makin susah kita. Tapi si siang-siang maling sayang, si can cebok kadang-kadang gitu ya. Nikmat terus dong, karir bagus, duit banyak, apa? Oh nikmat terus. Ini persepsi kita kadang-kadang. Persepsi kita. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, apa kata Ali bin Abi Thalib? Musibah yang menyebabkan engkau semakin dekat kepada Allah jauh lebih baik daripada nikmat yang menyebabkan engkau jauh dari. Nah, disitulah akhirnya para ulama memahami. Nah, tapi persepsi kita bicara musibah, persepsi kita bicara nikmat apa? Salah ternyata. Makanya kalau kita paham tentang hakikat nikmat dan musibah, Pak, kita hidup bahagia terus, Pak. Dompet isi bahagia, dompet kosong bahagia. Istri baik bahagia, istri cerewet bahagia. Jadi hidup ini bagi orang mukmin adalah kebahagiaan, bahagia. Sehat, sehat Pak. Sakit juga, bahagia. Iya. Kok Bapak sakit tapi tersenyum terus? Sakit itu tanda Allah sedang cinta. Sakit itu adalah menghapuskan dosa. Selama saya sakit, saya berada dalam ibadah. Sakit itu, kira-kira kalau kita tahu Allah sedang cinta, kita tahu Allah sedang rindu, kita tahu kita dosa kita sedang diampuni, kita tahu bahwa sakit itu adalah ibadah terbaik, kira-kira Bapak sakit itu stres atau bahagia kira-kira? Bahagia. Jadi bagi orang mukmin situasi kondisi apapun tetap apa Pak? Membahagiakan. Ini kita harus bahas apa namanya? Harus bahas ilmu tentang merubah musibah jadi nikmat. Harusnya biar udah tua ini hidupnya bahagia, Pak, jangan stres. Mau pilpres stres kita, mau ini stres. Udah kita tua, stres cepet maut nantinya Pak gitu loh. Ini kan bagi orang ini persepsi, ini logika Quran itu kadang-kadang berbeda dengan logika kita. Karena kita itu kadang-kadang pikiran kita Pak, itu kadang-kadang perlu diinstal ulang Pak. Kalau nggak di-upgrade, diinstal gitu loh. Karena kita selalu punya persepsi yang salah tentang itu. Makanya Nabi Ayub itu kan sakitnya parah. Tapi Nabi Ayub stres nggak Pak kira-kira? Stres nggak Nabi Ayub? Enggak. Bahkan ketika istrinya nanya apa? Wahai suamiku, engkau seorang nabi. Seandainya engkau minta sama Allah, minta disembuhin, pasti Allah. Apa jawaban Nabi Ayub? Malu istriku, 70 tahun aku sehat, punya segala-galanya. Baru 18 tahun sakit, belum seberapa. Padahal sakitnya, kata ulama, tidak ada satupun dalam diri Nabi Ayub, melainkan semuanya pernah tersentuh dengan kuman. Artinya rusak. Tapi lidah dan hatinya tidak rusak. Tapi kenapa Nabi Ayub bisa menikmati itu? Tidak stres Nabi Ayub. Kenapa? Memahami hakikat musibah dan hakikat nikmat. Jadi kalau kita ingin bahagia dalam situasi dan kondisi apapun, pahami hakikatnya. Tapi kita persepsi kita kan kalau nikmat yang enak, yang asik, yang ajib, kan begitu. Kalau yang nggak bikin